Ini saya tuliskan kembali. Y sama dengan A sin omega T. Nilai sinus paling tinggi itu adalah 1. Berarti kalau gitu, ini Y sama dengan A kali 1 dinamakan simpangan maksimum. Simpangan maksimum. Kemudian dari V sama dengan omega kali A cos omega T, kosinus paling tinggi juga 1. Ini namanya V maksimum. Dan percepatan maksimum berarti nilainya sama saja dengan omega kuadrat kalikan amplitudo. Omega kuadrat kali amplitudo. Kalau maksimum tanda minnya tidak ada. Tanda minnya tidak ada. Oke. Sekarang saya minta tolong Raffi bacakan soal nomor 1. Tugas dulu Raffi, tugas dulu. Tugas. Silakan. Nomor 1. Nomor 1. Balok bermasa 2 kg digantungkan pada bagian gas yang mempunyai konstanta 800 Nm. Masanya Balok kemudian diberi simpangan sejauh 10 cm. 2 kg, konstantanya 800 Newton per meter. Disimpangkan berapa jauh, Raffi? Disimpangkan berapa jauh itu? 10 cm, Pak. 10 cm. Itu yang disimpangkan itu namanya amplitudo, Raffi. Namanya amplitudo. Terus pertanyaannya. Berapa frekuensi getaran balok? Yang Terus pertama apa? persamaan simpangannya. Terus tentukan simpangan balok saat T sama dengan 1,5. Kedua tadi persamaan. Ditanyakan simpangannya. Yang A apa? Yang A? Berapa frekuensi getaran balok, Pak? Oke, frekuensi. Yang D-nya, yang ini tentukan kecepatan maksimum saat bergetar. Oke, percepatan maksimum. Nah, langkah pertama kita cari omeganya dulu ini, omega. Yang pertama cari omega sama dengan akar K per M. Berarti ini sama dengan 2πf sama dengan akar 800 dibagi 2. Maka akan didapatkan bahwa 2πf ini 400 di akar adalah 20. Ini sama dengan 2πf. Maka frekuensinya 20 per 2π sama dengan 10 per pi hertz. Nah, itu frekuensi. Lalu persamaan simpangan. Ingat bahwa persamaan simpangan itu sama dengan Y sama dengan amplitudo sinus omega T. Omega T. Padahal tadi yang namanya omega ini kan omega itu sama dengan akar K per M. Akar 800 dibagi 2 sama dengan 20 radian per sekon. Sehingga ini amplitudonya adalah 10. Boleh kita tuliskan ini 0,1 sinus 20T. Ini persamaan simpangan. Kalau ini satuannya meter. Kalau mau dirubah ke senti, nggak apa-apa. 10 sin 20T, ini satuannya sentimeter. Kemudian yang C simpangannya berapa? Yang C simpangannya berapa? Kalau T-nya sama dengan 1,5. Artinya ini sama dengan 10 kali 10 kali sinus 20 kali 1,5.
sama dengan 10, sin 30. Kalau ini dalam satuan derajat, ini menjadi 30 derajat. Sama dengan 10, sin 30 ada setengah, berarti 5 cm. Kemudian yang keempat atau D, percepatan maksimum sama dengan omega kuadrat kali amplitudo. Omega kuadratnya itu 20, dikuadratkan amplitudonya adalah 10. Sama dengan 400 kali 10, 4000 cm per sekon kuadrat, atau sama dengan 40 meter per sekon kuadrat. Inilah jawaban soal nomor 1 tugas. Ini saya geser dulu ya omeganya biar geser ke kanan. Omega sama dengan akar K per M, akar 800 bagi 2, 20 radian per sekon. Nomor 2, tugas. Saya minta Chelsea, bacakan nomor 2. Persamaan simpangan dari sebuah partikel yang bergetar dinyatakan Y sama dengan 5 sin 20 phi T. Sin 20 pi T ya, T ini. Ya. Terus apa pertanyaannya?
Y dalam sentimeter dan T dalam detik. Oke, ini dalam satuan sentimeter dan T-nya sekon. Oke, terus. A berapa frekuensi getarannya? A adalah frekuensi, terus B-nya setelah berapa detik simpangan mencapai nilai min 2,5. Min 2,5 cm. Itu Min T-nya 2,5 akar 3, Pak. Oh, min 2,5 akar 3 ya. Akar 3, akar 3 cm. T-nya berapa gitu kan ya? Ya. Oke, terus. Terus yang C-nya tentukan kecepatan saat simpangannya 3 cm. V-nya berapa saat simpangannya 3 cm. Oke. Bahwa kita di dalam gerak harmonis punya rumus simpangan amplitudo sinus omega T. Berarti apa? Amplitudonya itu 5. Nah, ini omega. Ini omega. Berarti yang pertama, bahwa omega sama dengan 20pi. Omeganya sendiri 2πf sama dengan 20pi, maka frekuensinya sama dengan 20pi bagi 2pi sama dengan 10 Hz. Kemudian simpangannya sama dengan 2,5 akar 3. Y adalah amplitudo sin 20pt. Ini min 2,5 akar 3. Ini adalah 5 sama dengan sin. Oke lah, ini saya namanya theta aja dulu. Berarti sin theta itu sama dengan min 2,5 akar 3 dibagi 5 sama dengan min setengah akar 3. Chelsea, saya mau tanya, sinus yang nilainya min setengah akar 3 itu berapa? Berapa? Kalau sinus 30 derajat berapa, Chelsea? Setengah ya? Setengah. Oke, saya ingatkan bahwa sin 30 derajat adalah 0,5. Lalu sinus 150 derajat juga sama dengan 0,5. Betul nggak, Kelsey? Iya. Ya. Sekarang sinus 60 derajat berapa, Chelsea? Setengah akar 3 ya, Pak? Setengah akar 3. Oke, setengah akar 3. Kalau sinus 120 derajat, setengah akar 3 juga. Oke. Kalau sinus 240 derajat. Itu baru min setengah akar 3. Min setengah akar 3. Kemudian sin 300 derajat berapa, Chelsea? Sama, min 0,5 akar 3 juga ya. Jadi min setengah akar 3 itu ada dua kemungkinan. Kalau tidak 240 adalah 300. Oke. Sekarang kita coba bahwa berarti kemungkinan ini saya masukkan aja nih, Chelsea, bahwa sin theta itu kemungkinannya bahwa sin theta itu kemungkinannya
sin theta adalah min 0,5 akar 3. Kemungkinannya tetanya kalau tidak 240 derajat adalah 300 derajat. Adalah 300 derajat. Ini kemungkinannya. Jadi tetanya bisa 300 derajat. Oke. Nah, sekarang kita coba ke sin theta. Sin theta sama dengan ini ke sini lagi. Berarti bahwa dari Y per A sama dengan sinus 20 pt. Chelsea paham? Paham, Pak. Paham, oke. Berarti ini saya rubah Y per A. Coba kita masukkan sinus 240 derajat yang pertama dulu. Sama dengan sinus. Nah, ini saya keluarkan sama dengan gini. Kalau sinus 1 kali 360 derajat itu sama dengan berapa, Chelsea? Sama dengan sinus 0. Kenapa sama dengan sinus 0? Karena gini. Kalau ini 0 derajat, ini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, ini 360 derajat. Berarti kalau 1 kali 360, 1 kali 360, ini kembali ke 0, Chelsea. Kalau 2 kali 360 juga kembali ke 0. Gimana, Chelsea? Paham? Halo, Chelsea. Iya, paham, Pak. Oke. Sehingga gini, kalau di matematik ada sinus K kali 360 derajat ditambah alfa itu sama dengan sinus alfa. Asal K-nya itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini saya keluarkan 2pi. Nah, terus yang di dalam berapa, Chelsea? Kalau keluarkan 2pi, berapa? 10T. 10T. Oke, 10T. Nah, 2pi itu sama dengan 360 derajat. Nah, saya mau tanya, ini 10T. Menurut Chelsea, maka ini sinusnya bisa kita coret, nih. Berarti bahwa 10T sama dengan 10T sama dengan 240 dibagi 360. Berarti T-nya adalah, ini kan sama dengan, ini kan 2/3 kan ya, 2/3, betul nggak Chelsea? 2/3, benar? Ya, 2/3 bagi 10. 2/30 sama dengan 1/15 kon. Nah, sekarang yang kedua, kita masukkan lagi bahwa Y per A itu sama dengan sinus 360 derajat kali 10T. Nah, ini saya tuliskan pakai sin yang 300 derajat. Sama dengan sinus
360 derajat kali 10T. Nah, 10T. Berarti sinusnya ini juga kita coret. Ini hilang. Nah, kemudian 10T sama dengan 300 per 360. Ini sama dengan 5/6. Oleh karena itu, T-nya sama dengan 5/60 sama dengan 1/12. 1/12 kon. 1/12 kon. Jadi untuk sinus yang nilainya, untuk Y yang nilainya min 2,5 akar 3, ada dua kemungkinan. Kalau tidak 1/15 kon, adalah 1/12 kon. Yang nyambung? Nyambung, oke. Lalu yang C. Yang C itu bahwa V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Ingat bahwa omega sama dengan 2πf, omeganya ada. Omeganya di sini, omeganya itu sama dengan 20pi. Maka kita masukkan ke sini 20pi akar. Amplitudonya adalah 5 kuadrat, simpangannya adalah 3 kuadrat. Berarti sama dengan 20pi, ini akar 16. Akar 16 adalah 4, berarti ini jawabnya 80pi cm/sekon. Jadi jawabnya ini, yang tadi adalah ini 10 Hz, kemudian yang ini ada 2, 1/15 sama 1/12. Silahkan tulis. Pak, itu yang sin K360 plus alfa sama dengan sin alfa itu masuk ke nomor 1 atau 2 tadi, Pak? Oh, ke nomor B. Ke nomor B, 2B. Oke, Pak.
Nomor 3, saya minta Rotero nomor 3. Si Rotero live bentar karena ada tugas ekskul. Oh gitu ya. Oke. Berarti siapa ini? Sandrin. Ya Pak, bentar. Ya. Nomor 3. Kecepatan getar sebuah partikel dinyatakan V sama dengan 50 cos 25T. 50 cos 25T. Gitu kan ya? Oke. Yang ditanyakan apa? V dalam cm per second dan V-nya cm per second ya. Oke, terus. Dan T dalam sekon. Ya. Tentukan amplitude dan frekuensi getarannya. Amplitude dan frekuensi. Cuma gitu doang? Ada 3, Pak. Ada 3. Yang berapa simpangan partikel saat T sama dengan 6 detik? T sama dengan 6 sekon. Terus? Dan C, tentukan percepatan saat T sama dengan 12 detik. T sama dengan 12 sekon. Sandrin, kan kita punya rumus V sama dengan omega kali A cosinus omega T. Betul nggak? Iya, Pak. Ya, oke. Berarti ini omeganya sama dengan 25, Sandrin. Ini omeganya 25. Ini adalah omega kali A. Yang pertama, bahwa omega sama dengan 25 radian per sekon. Padahal omega kali A sama dengan 50. Ini adalah 25 kali A sama dengan 50, berarti amplitudonya 2 cm. Gitu kan ya? Oke. Kemudian yang B, bahwa Y itu kan sama dengan amplitudo sinus omega T. Betul, Sandrin? Pak, frekuensi getarannya belum tadi. Oh iya, frekuensinya belum. Sorry. Oh iya, frekuensinya belum. Oke, sorry. Amplitudonya 2. Nah, lalu omega itu sama dengan 25, padahal ini kan sama dengan 2πf. Sama dengan 25, maka frekuensinya sama dengan 25 per 2π Hz. Betul ya? Betul, Pak. Oke. Yang B,
Yang B, bahwa simpangan sama dengan amplitudo sin omega T. Berarti ini sama dengan 2 amplitudonya. Kemudian omeganya adalah 25 sinus 25T. Nah, kalau T-nya sama dengan 6 skon, berarti sama dengan 2 sinus 25 kali 6. Sandrine, kalau sinus 25 kali 6 itu berapa? 25 kali 6 itu 150 derajat. Gitu kan ya? Nah, sin 150 kan sama dengan sin 30, sama dengan setengah kan ya? Iya, Pak. Nah, berarti sama dengan 1 cm. Oke. Lalu yang C adalah percepatan. Ingat bahwa percepatan adalah min omega kuadrat kalikan amplitudo sinus omega T. Berarti omeganya tadi adalah 25, ini min 25, dikuadratkan kali 2, sinus 25 kali T. 625 kali 2 berarti 1250 sinus 25T. Nah, ini kalau T-nya dimasukkan 12, T-nya sama dengan 12, sama dengan min 1250 sin 300. 300 ya? 400 iya. ya? 300. 300, oh, 300 ya? Benar ya? Benar, Pak. 300, 300 ya? Karena 300, betul, 300. Oke. Sin 300 itu kan sama dengan setengah akar 3 ya? Iya. Ya, berarti sama dengan min 1250 kali setengah akar 3 sama dengan min 625 akar 3 cm per sekon kuadrat. Pak, itu nggak karena apa sih kuadrannya nggak jadi min setengah akar 3 ya? Min. Sorry. Ini minus benar. Min. Nah, min kali min jadi plus ya? Iya. Iya. Oke, benar.